Wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jumpa lagi di mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada pertemuan minggu ke-10 ini kita akan membahas mengenai analisa break-even point atau cost volume profit analysis. Nah, nanti videonya akan terdiri dari dua bagian. Untuk sekarang adalah part 1 atau bagian pertama. Nah, tujuan pembelajaran materi ini adalah menentukan jumlah barang yang harus dijual agar mencapai break-even point atau mencapai target laba. Selain itu, mahasiswa juga bisa menghitung jumlah penerimaan yang dipersyaratkan agar mencapai BEP atau mencapai target laba. Nanti di part 2 kita akan menggunakan analisa BEP dalam penentuan produksi ganda dan menyiapkan grafik BEP volume, BEP harga, serta menjelaskan artinya. Oke, lanjut ke penggunaan laba operasi dalam analisa BEP atau cost volume profit analysis. Nah, ini sebenarnya rumus yang akan digunakan terus nanti ya di beberapa case tadi. Untuk menghitung laba operasi atau operating income, ya, rumusnya adalah sales revenue atau penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap. Nah, jadi di sini yang akan kita gunakan, laba yang akan kita gunakan adalah laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak ya, atau istilahnya EBIT, earning before interest and tax. Jadi penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap. Itu rumus dari laba operasi. Ini dihafalin ya, karena ini nanti terpakai terus. Nah, sebagai suatu contoh, di suatu perusahaan ada penjualan 1000 unit. Ya, per unitnya harga jualnya $400. Sehingga pendapatan atau pendapatan penjualan $400.000. Nah, penjualan dikurangi biaya variabel di sini diketahui 325.000. Ketemulah yang namanya contribution margin atau margin kontribusi. Penjualan dikurangi biaya variabel adalah contribution margin. Margin kontribusi dikurangi dengan fixed expenses atau biaya tetap 45.000, maka ketemu 30.000. Inilah yang dinamakan operating income atau laba operasi. Penjualan less itu dikurangi variable expenses, biaya variabel dikurangi fixed expenses, biaya tetap. Ketemu operating income atau laba operasi. Nah, dari data ini juga bisa kalian hitung berapa biaya variabelnya. Jadi 325.000 dibagi 1000 unit, ketemu biaya variabel per unit adalah $325. Oke, sekarang kita gunakan rumus yang pertama tadi. Penjualan dikurangi biaya variabel kurangi biaya tetap sama dengan laba operasi. Untuk menghitung break even point, caranya bagaimana? Caranya tadi sales atau penjualan, di sebelah kiri ini adalah laba operasi. Laba operasi sama dengan penjualan, ini adalah penjualan, dikurangi biaya variabel, kurangi biaya tetap. Ya, mungkin perlu saya tulis rumusnya lagi, supaya kalian tidak bingung. Jadi rumus ini yang kita pakai tetap. Oke. Jadi laba operasi sama dengan penjualan kurang biaya variabel yang tetap. Pada kondisi break even point atau kondisi bakbo, kondisi tidak untung tidak rugi, maka laba operasinya adalah 0 di sini. Maka kita tuliskan 0. Kita mau mencari break even point.
penjualannya 400 unit, 400 dolar kali unitnya. Ini nanti yang dicari berapa unit sih supaya break even point. Maka ditulis penjualan itu kan harga jual dikalikan unit. Harga jualnya 400 dolar kalikan unit. Dikurangi biaya variabel. Biaya variabelnya per unit 325 dikali unitnya, ini nanti yang dicari. Dikurangi biaya tetap. Biaya tetapnya ya slide sebelumnya ini adalah 45.000. Nah, ini harga jual, kemudian biaya variabel per produk adalah 325 dolar dari sini. Jadi ini kenapa bisa 400 dolar, 400 itu bagi 1000 unit. Yang ini 325.000 bagi 1000 unit. Nah, nanti dari persamaan ini akan ketemu sih berapa unit supaya break even point. Jadi tadi 0 karena break even point itu laba operasi 0 sama dengan 400 unit dikurangi 325 unit dikurangi 45.000. Jadi 400 kurangi 325 secara matematis ini bisa dikurangkan ya. 75 kali unit sama minus 45.000 itu sama dengan 0. Maka ya 45.000 pindah sini. 75 kali unit sama dengan 45.000 sehingga unitnya 600. Ini artinya bahwa untuk mencapai break even point perusahaan harus menjual 600 unit. Ini pembuktiannya, proofnya. Misalkan penjualan 600 unit berarti 600 kali harga jualnya tadi 400 dolar ketemu 240.000. Dikurangi biaya variabel. Biaya variabelnya 325 dolar kali 600 unit ketemu 195.000. Maka contribution marginnya 45.000. Dikurangi biaya tetapnya 45.000, maka ketemu operating income laba operasinya 0. Inilah titik break even point. Ya, berarti terbukti bahwa unit 600 itu mencapai BEP karena laba operasinya sama dengan 0. Oke, seperti itu ya. Ini hanya contoh ya, 11 ini sebenarnya kalau diklik ini akan ngelink ke Excel. Intinya ini simulasi jika unitnya itu 50, fixed cost itu kan tetap ya semua. Yang berbeda kan variable cost ya. Ini angka 16.250 dari mana? Dari 50 unit dikalikan fixed cost value-nya 325 ya. Total cost-nya berarti fixed cost ditambah variable cost. Nah, penjualannya itu harga jual 400 kali unitnya. Nah, nanti kalau pakai Excel juga bisa ketemu sih. Ini terbukti titik 600 unit ini profit atau loss-nya 0. Jadi tidak untung, tidak rugi. Oke, sekarang kita akan mencari target laba ya, yang diinginkan, yang diharapkan. Misalkan desired operating income, jadi target laba yang diharapkan itu 60.000 dolar. Maka berapa unit sih yang harus dijual? Ini masih tetap sama, kita pakai rumus yang awal tadi. Ya, rumus yang awal tadi, laba operasi. Ya, laba operasi ya, sama dengan apa? Variabel penjualan ya dikurangi fixed cost dikurangi variabel cost dikurangi fixed cost. Aduh, maaf. Sini laba operasional yang diharapkan itu kan 60.000. Jadi ditulis 60.000. Kalau tadi saat BEP kan ini 0. Nah, sekarang yang diharapkan 60.000 terus 60.000. Penjualannya masih sama 400 dolar kali unit ini yang dicari. Variable cost-nya 325 dolar itu per unit kalikan unit ini yang dicari. Yang dicari kan ini yang tanda tanya ya. Dikurangi fixed cost. Nah, maka angka 45.000 secara matematis bisa pindah ke sini ya, 60.000 tambah 45 ketemu 105.000 sama dengan 400 kali unit dikurangi 325 kali unit. Ini kan 75 kali unit. Maka unitnya adalah 105.000 dolar dibagi 75 dolar ketemu 1.400 unit.
Maka untuk mencapai target laba $60.000, perusahaan harus menjual 1.400 unit. Kalau tadi saat BEP harus menjual 600 unit, maka yang untuk mencapai target laba 60.000 maka harus menjual 1.400 unit. Ini pembuktiannya ya, seperti saat membuktikan BEP tadi. Yang ketemu sama angkanya. Nah, sekarang jika pendapatan yang ditargetkan ini presentasi ya, persentase dari pendapatan penjualan. Misalkan contoh kasusnya, bagaimana kita menghitung jika ya desired operating income, jadi laba operasi yang diharapkan ini adalah 15% dari pendapatan penjualan atau sales revenue. Kita masih tetap menggunakan rumus yang sama tadi, laba operasi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Cuma ini diganti, laba operasinya diganti dengan 0,15, itu maksudnya 15% dari sales revenue. Sales revenue itu kan harga jual dikali unit yang terjual. Cuma unitnya belum diketahui, masih ditulis unit. Jadi 15% kali 400 kali unit. Kemudian di sini adalah sini adalah penjualan, yaitu harga jual dikalikan unit, dikurangi ini adalah biaya variabel per unit dikalikan unit yang dicari ini sih, berapa sih unitnya, dikurangi fixed cost. Maka 0,15 kali 400 itu ketemu 60 ya, $60 kali unit sama dengan 400 kurangi 325 unit kurangi 45.000. Ini juga bisa disederhanakan nih, jadi 75, 400 kurangi 325 ini tetap 60. Jadi ini 75 ini pindah ke sini minus 60 yang 45.000 ke sini. Jadi 75 kali unit dikurangi 60 kali unit ketemu 15 unit kali unit, $15 kali unit sama dengan 45.000, maka unitnya diketahui 3.000 unit. Jadi artinya apa? Supaya perusahaan ini mencapai target laba 15% dari pendapatan penjualan, maka unit yang harus dijual adalah 3.000 unit. Nanti sambil direview lagi dipahami ya. Kalian harus coret-coret ya nanti supaya lebih bisa memahami. Nah, sekarang kita menghitung break even point BEP dalam satuan mata uang. Kalau di sini sales dolar ya, karena tadi mata uangnya dolar. Nah, caranya pertama kita harus menghitung margin kontribusi atau contribution margin. Caranya tadi dengan contoh soal yang diketahui di awal ya, penjualan 400.000, biaya variabelnya 325.000, maka ini ketemu contribution margin 75.000. Nah, kita menghitung rasionya, contribution margin rasio contribution margin. Kita lihat pendapatan penjualan 400.000 itu sebagai 100%, biaya variabelnya itu dihitung presentasinya dari 400.000. 81,25 ini dari 325.000 per 400.000 ya, kali 100%. Nah, kemudian maka ketemu contribution marginnya ini adalah 100% kurangi 81,25%, ketemu 18,75%. Inilah contribution margin rasionya, 18,75%. Nah, untuk menghitung BEP dalam satuan dolar, misalkan contohnya ya, diketahui contribution margin rasionya 18,75%, berapakah sales revenue atau pendapatan penjualan yang disyaratkan ya supaya break even point. Masih dengan rumus yang sama, operating income atau laba operasi sama dengan sales atau penjualan dikurangi biaya variabel kurangi biaya tetap. Nah, untuk BEP yang ditanyakan BEP berarti operating income-nya sama dengan 0, itu sama dengan penjualan dikurangi biaya
variable cost itu dari variable cost rasio dikalikan penjualan. Ya. Variable cost rasio dikalikan sales atau penjualan. Nah, ini tadi operating income-nya 0 sama dengan penjualan dikali 1 minus 0,8125 ini adalah variable cost rasionya, rasio biaya variabelnya. Nah, kata lain ya, ini 1 min 0,8125 itu kan nanti adalah margin rasio. Ya. Contribution margin rasio. Jadi, nah dari angka ini ya, $0 yang tadi operating income sama dengan sales kali 1 min 0,8125 minus 45.000. Nah ini pindah tempat minus 45 ke sini jadi 45.000 sama dengan sales kali 1 minus 0,8125. Ya berarti sales kali 0,1875 sama dengan 45.000. Maka ketemulah angka penjualan sama dengan 45.000 dibagi 0,1875 ketemunya 245.000. Artinya apa? Bahwa perusahaan itu harus menjual $240.000 supaya break even point. Nah, sebenarnya ini bisa dibuat rumus singkat. Kalau diketahui kontribusi, margin kontribusi, rasio margin kontribusi, maka rumusnya penjualan supaya BEP ya tinggal fixed cost dibagi CM rasio. Nah, jadi bisa juga ini artinya salesnya supaya BEP sama dengan fixed cost dibagi CM rasio. Nah, kalau cari BEP dan kasusnya ini adalah diketahui contribution margin rasio. Ini ketemunya 240.000. Nah, sekarang profit target laba dan pendapatan revenue. Misalkan lah ya, contoh soal berapa sales revenue ya atau pendapatan penjualan yang harus jadi berapa penjualan ya, berapa yang harus dijual perusahaan pendapatan penjualannya untuk mencapai laba 60.000 laba operasi ya. Ingat bahwa fixed cost-nya tadi 45.000, contribution margin rasionya 18,75% atau 0,1875. Nah, perlu diingat rumusnya masih tetap sama ya. Operating income laba operasi sama dengan penjualan kurangi biaya variabel kurangi biaya tetap. Ini tadi diminta 60.000, jadi tinggal 60.000 sama dengan penjualan dikurangi variable cost itu rumusnya dari variable cost rasio dikalikan sales atau penjualan. Dikurangi fixed cost-nya 45.000. Rumus ini ketemu ini kelebihan 01 yang 60.000 sama dengan sales kali 1 minus 0,8125 ya minus 45.000. 60.000 sama dengan penjualan kali 0,1875 ini 1 kurangi 0,8125 minus 45.000, maka penjualan sama dengan 60.000 ini pindah ke sini tambah 45.000 dibagi ini 0,1875. Maka ketemu 105.000 dibagi 0,1875. Maka ketemu angka 560.000. Jadi artinya
Untuk mendapatkan laba $60.000, perusahaan harus menjual senilai $560.000. Oke, untuk minggu ini cukup sekian dulu. Minggu depan kita lanjut BEP untuk multiple product. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.